Halo, apa kabar kalian semuanya? Apakah kalian baik-baik saja? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Untuk tema kali ini adalah apakah aku ada dalam pikirannya? Apakah aku ada dalam pikirannya? Kita akan cek ya. Apakah aku ada dalam pikirannya? The teamwork. Rambutnya Amar. Ada kartu sunflower, miracle, ada kartu fear, dan kita punya kartu over. Di sini aku melihat sosoknya sendiri ya. Itu dia adalah orang yang butuh pembuktian. Orangnya tuh hangat ya. Jadi mungkin dia masuk ke dalam kehidupan kamu itu di saat sikon yang lagi tepat-tepatnya. Jadi kamu merasakan dia tuh hangat banget ya. Udah hangat, udah tuh kamu rasa dia ini baik dan lain-lain ya. Kamu merasa orang ini adalah orang yang ditakdirkan pada saat itu. Pada saat itu dimana kamu mungkin lagi sendiri, habis patah hati, atau memang situasinya lagi tepat aja. Dan dia tahu nih cara masuk ke saat di saat kamu tuh lagi rapuh. Yang padahal kamu juga takut nih merasakan cinta dulu gitu. Ya, kamu takut, tetapi dia terus menawarkan itu kepada kamu. Ya, jadi situasi kalian itu sebenarnya dia masuk dikarenakan situationship. Karena mungkin waktu itu tidak ada orang lain yang kamu lihat dan tiba-tiba dia. Padahal mungkin sebetulnya kamu gak suka-suka banget gitu loh. Tetapi dia masuk dan gentle gitu ya, datang ke kamu di saat kamu juga lagi rapuh. Intinya seperti itu. Kalau kita tilik ya dari berbagai warna di sini. Ada warna biru muda yang mengindikasikan ini memang ditakdirkan secara apa ya? Aku bilang dia ini kuat dalam hal apa ya? Bicara waktu itu, terus aku juga ngelihatnya dia tuh emosinya besar ketika dia pendekatan sama kamu. Aku melihat ada gairah juga sebetulnya yang tertahan di diri kamu yang mungkin lama-lama terbuka ya. Dan di sini sebetulnya kamu tuh belum sembuh betul. Jadi kamu sendiri tuh kayak mungkin punya pikiran, gue main-main aja lah. Mumpung lagi ada yang ngedeketin, mumpung lagi ada yang suka, gue coba dulu. Ada yang kayak gitu. Dan aku ngelihatnya di sini memang ketika masuk ke dalam biru gelap warnanya di sini, dia itu kamu lihat berbeda ya. Ketika kamu ngelihat dia, nggak mungkin kan dia pendekatan cuma lewat sosial media doang teman-teman, tapi kan pasti kan ada ujung-ujungnya gitu loh. Ketemuan lah kalian waktu itu ya. Ketika kalian ketemuan di sini, aku ngelihatnya kayak semacam ada rasa wah takdirnya nih gue ketemu sama seseorang yang memang ingin memperjuangkan gitu loh. Jadi di kala umur kalian mungkin ya sudah saatnya memang merasakan cinta gitu loh, bukan cinta kemarin sore, nggak seperti itu. Ya, di sini aku ngelihatnya dia datang ke kamu itu kayak kamu lihat ada sisi pengorbanannya gitu loh, berani gitu loh untuk melepas sakit hati kamu dengan segala macam tawaran-tawarannya. Di sini kamu sangat termagnetik sama dia. Jadi ya aku bisa bilang terdistraksi ya. Tiba-tiba tuh kamu lagi sendiri, dia tiba-tiba datang.
ngajak bicara, ngobrol, dan lain-lain. Sehingga kamu tuh punya pikiran lagi, ya mungkin kamu tidak saring, karena kamu melihat dia adalah sosok yang benar-benar kuat menghadapi kamu gitu loh. Dan dia itu punya sikap di sini nyenengin kamu. Kamu di entertaining. Pokoknya kalian gak lama lah, tiba-tiba ya aku bilang hitungannya itu akrab ya, cepat akrab gitu loh. Pendekatan, mungkin dia intens datang ke kamu, ke rumah kamu dan lain-lain. Ya, ini tuh semacam kayak takdir aja. Ketika kamu ketemu sama orang ini tuh kamu merasa, oh ini adalah takdirku. Ya, ini adalah takdirku. Jadi aku ya udah aku jalani, dan aku ngelihatnya juga situasinya itu mungkin kondisi kamu itu lagi insecurity. Lagi nggak tepat lah. Maksudnya lagi nggak aman, lagi nggak pede, tapi ada orang yang ngeliat kamu. Ini kita kilas balik dulu ya mengenai kamu dan dia, sehingga kamu melihat adanya satu kesempurnaan dari orang ini. Ya, tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita lihat di sini. Apakah ada konflik ya? Mungkin konfliknya itu kalian tiba-tiba langsung hilang begitu saja. Dia entah kemana. Ya mungkin dia memberikan penjelasan, cuman penjelasan itu tidak membuat kamu pun lega gitu teman-teman. Ya, tidak membuat kamu lega di sini ya. Kesannya kayak main-mainin setelah udah dapat semua. Jadi kayak misteri aja. Seseorang yang tiba-tiba kayak menarik diri, tiba-tiba dia introvert sama kamu. Padahal tadinya dia menunjukkan sisi kesetiaan ya, seakan-akan dia adalah teman sehidup semati kamu, dan kamu kayak mendapatkan kunci. Tetapi seiring waktu, entah berapa lama, mungkin sekitar 6 bulanan, 3 bulanan, udah berjalan menuju setahun, atau belakangan ini 6 bulan belakangan, atau minimal sebulan belakangan, dia tuh jadi kayak bukan dingin ya, maksudnya kayak menarik diri, tidak komunikasi, nggak ada kabarnya, nggak ada pesan, dan kesannya itu ya main-main. Kesannya kayak main-main. Main-mainnya itu lebih kayak gini teman-teman, bahwa ketika dia udah ngedapetin nih ya apa yang dia mau, mendekati kamu, sudah tahu kamu semua, kayaknya tuh petualangannya selesai. Sehingga mungkin kalian itu bertanya-tanya, apakah aku masih ada dalam pikirannya? Ya bisa jadi ya situasinya kalian itu kayak gini, kayak orang yang tiba-tiba udah ketergantungan sama orang ini, tiba-tiba kayak ditinggal, kamu harus mandiri gitu. Atau ada situasi dia memang berbeda saja dari yang dulu-dulu tuh, beda banget. Mungkin kalau tadinya dia sering ngobrol, sering terbuka sama kamu, tiba-tiba kayak nggak bisa ketemu, atau ya banyak lah situasi kondisinya. Apakah dia sudah menikah atau pernah menikah, atau bagaimana, ya kan? Namun ya kalian juga nggak ada kata-kata pengen putus, ya, pengen kayak apa ya, kayak ada gap gitu loh. Padahal kamu nggak pengen seperti itu, kamu pengennya tuh seperti kayak dulu gitu, kamu merasa dimanja, kamu merasa disayang. Ya mungkin hubungan kalian ini masih berjalan,
masih ada kesetiaan di sini ya, masih berjalan, tapi kamu nggak pernah tahu kenapa dia berubah, atau kamu bahkan bertanya apakah aku tuh masih penting dalam hidup kamu. Ya mungkin orang ini dengan sifat merengek ketika dia mau pisah, ketika dia kamu tinggalin mungkin nggak mau, atau dia bilang di sini, oh ya sudah, kalau mau pergi pergi aja, kayak gitu ya. Nah, aku ngeliat di sini situasinya kenapa sih? Salah satu faktor yang membuat dia berubah, mungkin dia bertemu sama orang lain, atau di sini memang dia ada meeting dengan orang lain, karena di sini ada kartu woman dan ada kartu birds. Yang mungkin dia nggak ngomong sama kamu. Kondisinya dia stuck dengan orang ini. Saya nggak tahu deh, tapi aku ngelihatnya dia merahasiakan ini sebetulnya dari kamu. Ya, dia stuck sama orang ini, mungkin belum bisa selesai, dan dia tidak bisa bergerak ke kamu. Bisa aja ya, statusnya dengan dia ini sudah lama, sudah berproses lama. Aku takutnya ya mereka udah tunangan kah, udah apa. Kayak mereka tuh masih ada komunikasi aja lah, tapi nggak bisa lepas gitu. Ya, dan energinya di sini dia juga masih butuh sama orang ini. Ya mungkin tidak kamu sadari ya. Mungkin dia sedikit ngebohongin kamu, atau kamu pun udah tahu gitu. Tetapi ya hubungan ini tuh masih terus dijalanin. Walaupun ya udah luluh lantah udah nggak bertenaga. Kita akan lihat ya, supaya aku nggak kebanyakan intro di sini. Apakah diriku masih ada dalam kesehariannya? Apakah dia masih memikirkanku dalam kesehariannya? Kita baru masuk ke pembacaan utama, teman-teman. Apakah diriku di sini masih ada dalam kesehariannya? Apakah diriku masih ada dalam kesehariannya? Ada kartu Four of Pentacles. Yang pasti diri kamu itu sangat berarti buat dia. Aku ngelihatnya ya. Kamu itu masih belum mau dia lepaskan. Kamu adalah sisi hatinya yang berbeda dengan orang ini. Namun memang dia belum bisa kayak membagi waktu sama kamu, atau terus-terusan bersama kamu. Karena mungkin ada orang lain yang hadir di sini. Ini aku lihat sih hubungannya mereka sudah lama. Ya, sudah lama. Bisa jadi hubungan dengan orang yang lain ini adalah long distance, atau memang teman bisnis, atau bisa jadi ya memang pasangan resmi. Kita nggak tahu, tapi ada the other woman dan aku tidak mau membuka itu. Secara pikirannya dia, secara body, mind, nanti soul di sini. Secara mind, secara pikiran dia tuh pengen jujur sama kamu, pengen ngomong hal ini, tapi belum ada keberanian dan tidak bisa membiarkan kamu pergi. Dan dia sudah tahu nih namanya konsekuensi dikala kamu mungkin tidak bersama, ketika dia ngomong hal ini terhadap diri kamu pasti akan ngerasain sakit. Dan nanti pasti akan ada konflik yang besar, ya. Bisa jadi kamu menghindari orang ini dan kamu nggak suka sama dia. Ada kartu di Chariot. Ya, itu akan membuat dia tuh berusaha berkali-kali untuk mendapatkan kamu lagi. Dengan ini terbongkar, ya. Makanya dia terus menutupi ini. Kalau kamu bilang apakah dia di sini manipulasi, atau dia ada curang sama aku, atau dia tidak jujur, iya.
Ada kartu Six of Wands dan ada kartu The Death. Yang paling ujung-ujungnya adalah kalian putus. Itu konsekuensinya. Itu yang dia pikirkan saat ini. Dia sebenarnya tuh dalam situasi terhimpit, Kak. Secara jiwa dia happy dengan kamu. You are everything. Tetapi memang ya, menjalani sama kamu itu berat banget. Kamu tahu situasinya kayak apa kan? Situasinya dia mungkin sudah ketemu sama orang lain, sudah ada, atau memang dia dijodohkan. Ini ya, aku bacain situasinya. Dia mungkin bisa dijodohkan, bisa memang sudah lama ketemu dan memang sudah terlanjur menjalin relationship. Ketika dia bertemu sama kamu, kondisinya mungkin ya, walaupun dia dalam situasi dengan orang lain, mungkin dia terkesima dengan kamu. Mungkin daya isengnya lagi jalan. Setelah kenal sama kamu ternyata jatuh cinta beneran. Ya, di sini kalau aku bilang menjawab pertanyaan yang kita bahas dari awal tadi. Apakah orang ini masih memikirkan kamu? Iya, memikirkan kamu, dan sebetulnya orang ini nggak pengen banyak berbohong sih. Itu yang kutangkep ya. Di sini ada pesan yang aku baru buka. Beberapa pesan kepada kamu. Di sini ada your purpose is a joy. Gini, dia itu sama kamu ya. Sebenarnya dia berpikir ingin hidup enak ya, ingin happy. Kamu itu adalah orang yang di pikirannya dia seseorang yang ada. Mungkin dia tidak men-treat kamu dengan baik, tapi kamu selalu memberikan kesenangan. Ada energi kebahagiaan di situ. Ada keraguan-raguan ya. Di sini aku melihat dia masih reconsider komitmennya dia, masih mempertimbangkan. Di sini dia butuh identifikasi lagi. Apakah di sini dia berani untuk membuat sebuah keputusan besar terhadap hubungan ini? Apakah kamu yang dikorbankan atau orang ini yang dikorbankan? Nah, makanya sementara itu mungkin dia butuh space dulu. Mungkin dia pengen tahu apakah kamu di sini itu benar-benar berarti buat dia. Dengan dia bersikap seperti ini, mungkin agak dingin, jaga jarak, atau ya, kalau kamu bertanya dia mikirin aku atau enggak, berarti dia ada kecuekan di situ. Kalau seandainya komunikasinya lancar, kamu nggak mungkin berpikir seperti ini, ya. Di sini sih dia tuh sudah menerima kok dirinya dia tuh mungkin dia mengetahui bahwa aku tuh bukan orang yang baik untuk kamu, tetapi dia nggak mau ya kamu berpikir dia memanfaatkan kamu di situasi ini. Semua tuh pure salah dia, semuanya pure salah dia. Dia nggak ada niatan manfaatin kamu, yang which is dia tuh memang jatuh cinta sama kamu gitu. Dan yang terakhir, apa ini, aku nggak bisa baca nih. Gossip dims your glow. Di sini oke. Gosip ya, maksudnya mungkin banyak sekali orang-orang yang berbicara jelek dengan dia, tetapi ya dia tahu bahwa dia tuh nggak seperti itu. Mungkin kamu banyak dengar lah dari teman kamu bahwa dia ini begini, setelah diselidiki dia begini begitu, atau mungkin kalian sudah komunikasi dengan orangnya yang lain ini, terus ngomong dia ini begini begitu, tapi kamu kayak enggak lah, aku nggak percaya kalau dia begini karena treatmentnya ke aku tuh berbeda. Dan kamu tuh nggak tahu kalau dia tuh punya dua sisi seperti itu. Ya, jadi aku sih bilang dia masih ragu. Apakah dia memikirkan kamu? Iya, dia memikirkan kamu. Kesehariannya itu sebetulnya ada kamu, tapi dibarengin dengan rasa takut. Kalau seandainya aku nggak sanggup gimana?
ya kenapa ya orang ini tuh ribut sendiri gitu loh. Sudah menawarkan sesuatu tetapi kayak udah nggak bisa narik lagi. Itu kalian sudah terlanjur kan bersama, udah terlanjur kenal, dan itu tidak membuat efek dia bagus ya. Jadi bacaan ini aku tutup dulu ya teman-teman, supaya kalian nggak concern ke kartu belakangnya. Kita akan lihat apa sih yang dia pikirkan terhadap diri kamu dalam kesehariannya. Dia merasakan dan membayangkan bagaimana jika kamu di sini, ya dia berkata jujur, yang kamu rasakan itu gimana. Jika kamu mengetahui semua ini, perasaan kamu tuh gimana? Itu yang dia pikirin tiap hari. Dia sebenarnya kangen banget sama kamu. Tapi kita lihat di sini ada sesuatu yang kayak menghambat ya. Ya aku sudah kasih tahu lah hambatannya kenapa. Di sini dia serba bingung, nggak bisa berencana. Aku nggak tahu ke depan itu harus seperti apa. Aku tahu kamu tuh tidak merasakan hal yang sama. Kamu mungkin terlalu positif buat dia. Ada beberapa hal yang mungkin dia nggak ngomong sama kamu. Tuh, ya. Aku membandingkan orang lain dengan kamu. Ini 2 kali aku buka ya teman-teman, dan ini adalah jawabannya. Kamu adalah pilihan dari 2 orang. Salah satunya adalah kamu. Saya nggak tahu dia berapa banyak orang yang dia kenal ya untuk lawan jenis, tapi ya kamu harus terima itu. Ya kalau nggak percaya kamu selidikin dulu deh. Kalau misalnya memang ini tidak resonate ya nggak masalah. Ini kan hanya pembacaan untuk semua orang, dan mungkin bukan energi kamu yang kubacain, energi kolektif ya. Kita akan lihat di sini huruf-hurufnya. Kita punya A, kita punya U, O, I, H, C, Q, V, N, S, G, dan L. Ini huruf-huruf yang sebetulnya baru, kayak G itu jarang, A, U ya. Kalau kamu ngelihat ada nama dia di sini dan kamu membayangkan apakah huruf-huruf ini tuh mewakili wajah dia, nggak harus huruf-huruf ini ya, tapi kamu pernah lihat huruf ini di mana ketika sama dia atau gimana, inilah jawabannya. Biarkan intuisi kamu itu bermain. Biarkan kamu percaya sama intuisi kamu bahwa hidup itu memang tidak seapik itu. Tidak seapik itu. Kalau misalnya dia berkhianat sama kamu di sini, yang harus kamu lakukan adalah either melepaskan atau memaafkan. Ya, dan suruh dia buat komitmen. Jangan mau dijadikan di antara yang lain. Karena kamu spesial. Endingnya gimana? Ada kartu self-worth ya teman-teman, dimana kamu juga harus memikirkan nih, apakah kamu pantas sama orang ini atau tidak. Jangan kamu berpikir apakah dia pantas untuk aku, tapi pikirkanlah apakah aku pantas untuk dia. Mulai sekarang ayo rubah diri kamu, pikiran kamu, semuanya. Balikan pertanyaannya, apakah dia pantas buat aku, supaya kamu gak bucin-bucin banget. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you when I see you. Selamat beraktivitas. Semoga pembacaan ini berarti dan bermanfaat buat kalian. Bye-bye.